Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kembali pada pertemuan ini kita lanjutkan kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ummu Ajman. Ummu Ajman bekerja sebagai pembersih di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Nah, dikisahkan Ummu Ajman adalah menjadi teman baik dari Aisyah, istri Rasulullah. Dan beliau suka sekali melantunkan syair-syair, puisi yang sering beliau ulang-ulang. Syairnya seperti ini. Wa yaumil wishahi min a'jibi rabbina ala innahu min ba'datil kufri anjani. Wa yaumil wishahi, pada hari selendang merah, min a'jibi rabbina, menjadi keajaiban dari Tuhanku. Ala innahu min ba'datil kufri anjani, dan ia menyelamatkanku dari orang kafir. Nah, Ummu Ajman bercerita seperti ini. Beliau ini adalah seorang budak. Dahulunya seorang budak dari kepala suku pembesar di Abyssinia, Ethiopia sekarang. Jadi beliau ditugaskan untuk menjaga anak dari kepala suku ini. Dari pembesar ini, dia yang merawatnya, memandikan, mengurus makan, dan segala sesuatunya. Sampai pada suatu hari, mereka dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu rombongan kabilah yang besar. Nah, waktu dalam perjalanan itu, anak yang menjadi tanggung jawab Ummu Ajman tertidur. Dia tidur dan di sampingnya ada sebuah selendang merah yang biasa dia gunakan. Selendang itu ditaruh di sebelahnya. Ya. Ketika sedang tidur itu, tiba-tiba datang seekor burung. Burung itu mengambil selendang merah anak majikannya ini dan membawanya terbang. Ketika bangun, anak ini mencari-cari itu selendang merahnya karena selendang kesayangan dia. Mana selendangnya? Yang ditanyakan pada Ummu Ajman. Ummu Ajman berkata, mungkin engkau tidak akan percaya penjelasan saya, katanya. Tapi ada burung yang mengambil selendangmu. Anak ini tidak percaya, kemudian melaporkannya kepada bapaknya. Bapaknya datang dengan marah dan bertanya, di mana selendang itu? Ummu Ajman menceritakan, saya tidak bohong, Pak. Selendang itu diambil, dibawa terbang oleh seekor burung, kata Ummu Ajman. Apa kata bapaknya itu? Kamu tidak punya kebohongan yang lebih baik dari itu. Tidak ada sesuatu yang lebih meyakinkan dari mengatakan selendang anakku diambil oleh burung. Itu kan tidak masuk akal gitu. Dan ayahnya ini sangat marah. Sangat marah, kemudian Ummu Ajman itu ditariknya, dibawanya ke tengah padang pasir dan di situ dipukuli oleh dia dan penggawa-penggawanya, anak buahnya. Ummu Ajman bercerita, tidak ada satu bagian pun dari tubuhku yang tidak dipukuli oleh mereka. Bayang penderitaan Ummu Ajman. Ketika sedang dipukuli itu, tiba-tiba burung yang tadi mengambil selendang merah itu balik dan dia menjatuhkan selendang itu antara Ummu Ajman dengan majikannya itu. Majikannya itu syok berat. Dia tidak menyangka bahwa itu betul-betul terjadi. Dia malu sekali. Saking malunya, dia kemudian tidak saja menghentikan siksaannya kepada Ummu Ajman, tapi kemudian membebaskan Ummu Ajman. Jadi Ummu Ajman dibebaskan menjadi orang merdeka. Beliau mendengar pada saat mereka itu memikir mau kemana gitu. Karena ini budak ya, sedang dalam perjalanan di negara Arab. Tidak dijelaskan di mana. Kemudian beliau mendengar tentang Rasulullah. Dan kemudian kata hatinya menuntun dia untuk datang ke kota Madinah. Di kota Madinah itu beliau tinggal di Masjid Nabawi dan kemudian menjadi pembersih masjid. Kerjaan sehari-hari beliau membersihkan masjid, menyapu sampah-sampah, membersihkan, pokoknya merawat Masjid Nabawi. Rasulullah memperhatikan,
orang lain merasa Rasulullah tidak perhatian dengan Ummu Aiman, tapi Rasulullah tahu. Sehingga pada satu hari Rasul tidak melihat Ummu Aiman ini. Pagi sesudah salat subuh Rasul mencari mana dia, Ummu Aiman yang biasa bersih-bersih. Kemudian ada sahabat yang berkata, meninggal ya Rasulullah. Nabi kaget. Meninggal? Kenapa tidak kasih tahu saya, kata Rasul. Kami pikir tidak penting ya Rasul, karena dia cuma seorang tukang bersih, tidak pernah terlibat dalam apapun, membersih-bersih, dan dia meninggal tadi malam. Kami mandikan dan kemudian kami kuburkan. Rasul sangat bersedih mendengar berita itu dan beliau langsung berkata, bawa saya sekarang juga ke makam Ummu Aiman. Kemudian para sahabat menuntun Nabi, mengantarkan Nabi ke makam dari Ummu Aiman. Di situ Rasul melakukan salat 2 rakaat untuk Ummu Aiman. Dan di sini terjadi salah satu keajaiban mukjizat Nabi. Nabi kemudian bisa berbicara dengan roh Ummu Aiman yang sudah dimakamkan itu. Antara lain Nabi bertanya, bagaimana kondisi engkau di sana? Ummu Aiman menjawab, baik ya Rasulullah. Saya baik di sini, alhamdulillah. Dan kemudian Nabi bertanya, dari sekian banyak yang telah engkau lakukan amalanmu, amalan apa yang paling menggembirakanmu, yang paling menyenangkanmu di alam barzakh ini? Ummu Aiman dengan yakin menjawab, ketika membersihkan Masjid Nabawi ya Rasul. Ketika membersihkan Masjid Nabawi. Amalan itu yang kemudian di akhirat, di alam barzakhnya, beliau memperoleh ganjaran yang sangat besar. Nabi mengatakan bahwa Ummu Aiman termasuk ahli surga. Jadi jangan sepelekan amalan yang sekecil apapun, membersihkan masjid. Tapi itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa membersihkan masjid bisa membawa kita ke surga, saudara. Jadi kalau antum melihat ada potongan sampah, plastik, botol mineral atau apapun yang berserakan di dalam masjid, ambil, bersihkan masjid, letakkan di tempatnya. Semoga itu menjadi salah satu penyebab engkau menjadi ahli surga. Semoga kita menjaga masjid kita, menjaga iman kita, menjadi orang yang diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.